Di tengah jantung Jombang yang dikenal sebagai kota santri, sebuah turnamen silat antar perguruan digelar di alun-alun kota. Ribuan mata menyaksikan pertarungan dua pendekar muda, Bagas, murid PSHT yang tenang namun mematikan, melawan Hasbi, pendekar Pagar Nusa yang dikenal santun dan sakti. Laga itu seharusnya menjadi simbol persaudaraan antar pendekar, tapi justru menjadi pemantik api yang lama tersembunyi. Saat bel tanda dimulai, Hasbi maju dan memberi salam penghormatan dengan tangan menyilang di dada dan kepala tertunduk, tradisi khas Pagar Nusa yang dilandasi nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Namun Bagas hanya membalas dengan sikap sempurna ala PSHT, tanpa mengikuti bentuk salam Hasbi. Sorak penonton langsung berubah jadi bisik-bisik. Di mata Hasbi, itu bukan sekadar perbedaan gestur, tapi penghinaan pada akar ideologis perguruannya. Pertarungan berlangsung sengit, jurus demi jurus saling beradu. Bagas mengandalkan kecepatan dan ketepatan pukulan khas PSHT, sementara Hasbi menggabungkan silat dengan tenaga dalam dan zikir batin yang menjadi ciri khas Pagar Nusa. Tidak ada pemenang mutlak, wasit mengumumkan seri. Namun bukan hasil yang menjadi buah bibir, melainkan sikap dingin Bagas yang dianggap angkuh oleh kubu Pagar Nusa. Malam itu, di markas Pagar Nusa Pesantren Tebu Ireng, Hasbi melapor pada para seniornya. "Aku bukan ingin memancing konflik, tapi ada ketidakkadaban yang harus dikoreksi," ucapnya tegas. Para pendekar sepuh mendengarkan diam-diam, hingga salah satu dari mereka, Ustadz Muiz, membuka suara, "Kalau kita diam, kita mengkhianati para guru kita." Suasana berubah muram. Di sisi lain, di Padepokan PSHT wilayah Barat Jombang, Bagas justru dieluk-elukan sebagai simbol ketegasan dan kemurnian ajaran setia hati Terate. "Kita bukan penghormat simbol, kita penghormat nilai," ujar Kakang Setio, pendekar senior yang dikenal radikal. Dalam satu malam, perbedaan tafsir menghancurkan jembatan yang selama ini rapuh, jembatan persaudaraan. Media sosial memperparah keadaan. Cuplikan video Bagas yang tak membalas salam Hasbi beredar luas dengan narasi provokatif. Akun-akun simpatisan kedua kubu mulai menyerang satu sama lain, menyebut pihak lawan sesat, arogan, atau menyimpang dari ajaran leluhur. Dalam waktu singkat, percikan kecil berubah menjadi kobaran api. Keesokan harinya, di Pasar Legi Jombang, dua pendekar muda dari kedua kubu terlibat adu mulut yang berujung adu jotos. Bentrok kecil itu segera meluas. Beberapa warga mencoba melerai, namun aura permusuhan telah menyebar seperti racun. Polisi datang terlambat, dan saat itu semua sudah terluka, bukan hanya tubuh, tapi harga diri perguruan masing-masing. Tak ada yang menyangka bahwa turnamen silat sederhana itu akan menjadi awal dari gegernya Jawa Timur. Tapi bagi yang memahami sejarah panjang dua perguruan ini, bentrokan bukan sekadar fisik, ini adalah perang ideologis yang telah lama dipendam, menunggu saatnya untuk meledak. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti halaman pesantren Al-Miftahul Huda di Jombang ketika seorang santri bernama Malik menemukan sesuatu yang tak biasa. Bendera Pagar Nusa yang biasanya berkibar gagah di tiang tengah halaman, kini tergeletak robek dan kusut di tanah. Ujungnya seperti dicabik paksa, dan tiangnya patah. Santri-santri berkumpul, sebagian murka, sebagian bingung, dan sisanya langsung menunjuk satu nama, PSHT. Kabar tentang bendera yang dicabik tersebar dalam hitungan menit. Grup-grup WhatsApp pendekar Pagar Nusa penuh dengan gambar dan narasi yang menyulut emosi. Hasbi yang masih dibebat perban di lengannya hanya bisa mengepalkan tangan. "Kalau ini dianggap peringatan, maka kita akan balas dengan jawaban," ujarnya lirih di hadapan para pendekar muda. Di markas PSHT, kabar itu disambut dengan tawa sumbang. "Jangan-jangan mereka sendiri yang merobek, lalu nuduh kita," kata salah satu murid. Tapi Bagas tidak tertawa. Ia diam menatap layar ponsel yang menampilkan video amatir bendera sobek dengan sudut pengambilan mencurigakan. "Kalau ini jebakan, maka kita harus lebih hati-hati," bisiknya kepada Kakang Setio. Ketegangan tidak hanya membara di dua markas besar, tapi juga merembet ke warung-warung kopi, sekolah, dan lapangan bola. Masyarakat sipil ikut larut dalam dua kutub besar, pro PSHT dan pro Pagar Nusa. Bahkan beberapa tokoh pemuda yang semula netral, kini mulai menunjukkan sikap, entah karena tekanan, solidaritas, atau sekadar menjaga posisi di tengah keributan.
Sementara itu, sebuah akun Facebook misterius bernama Warok Jombang _87 mengunggah video rekayasa yang menunjukkan sosok mirip anggota PSHT memanjat tiang dan merobek bendera pagar Nusa di malam hari. Wajah dalam video buram, tapi cukup menyulut bara. Komentar penuh sumpah serapah dan ancaman mengalir deras. "Satu tiang dibalas 1000, tulis salah satu akun dengan logo organisasi keagamaan. Para ulama pesantren mulai gelisah. Kiai Haji Mahrus memanggil Hasbi dan senior-senior pagar Nusa ke ruang tamu. Kita diajari silat bukan untuk membela ego, tapi menjaga kehormatan. Tapi jika kehormatan diinjak-injak," kalimat beliau terputus, mata yang teduh berubah menjadi bara. Semua mengerti, restu untuk membalas mulai mengalir dari para kiai yang biasanya menahan diri. Sebaliknya, di Padepokan PSHT, Kakang Setio mengumpulkan para pendekar pilihan. "Kita dipojokkan, difitnah, lalu dilarang membela diri. Kalau mereka ingin ujian nyali, kita beri," katanya lantang. Bagas mengangkat tangan, mencoba menahan arus panas, tapi suara mayoritas lebih keras daripada logika yang ia usung. Terlalu banyak dendam yang belum reda. Jombang kini seperti bara dalam sekam. Bendera robek itu hanyalah simbol kecil dari perpecahan besar yang sedang tumbuh. Di balik dinding-dinding pondok, di antara tiang-tiang pendopo, dan di lorong-lorong kampung, bisikan konflik mulai berubah menjadi teriakan. Jawa Timur mulai menggeliat, dan yang mengendap selama ini, kini siap meledak. Malam menebar keheningan di desa Rejoso, namun di sebuah bangunan tua berukir klasik, sekelompok pendekar pagar Nusa berkumpul dalam lingkaran. Asap kemenyan mengepul, aroma kayu gaharu bercampur doa-doa zikir batin. Hasbi duduk di tengah, tubuhnya gemetar namun matanya menyala. Di depannya, seorang kiai sepuh berjubah hitam memimpin ritual pembangkitan energi dalam yang hanya diajarkan pada situasi genting. "Ini bukan untuk pamer kekuatan. Ini untuk menegakkan marwah," ucap sang kiai sebelum membacakan mantra kuno. Sementara itu, di perbukitan Mojowarno, Bagas bersama 4 pendekar PSHT yang setia berkumpul di padepokan tua peninggalan leluhur. Api unggun kecil menyala, menciptakan bayang-bayang panjang di wajah-wajah tegang. Kakang Setio membuka gulungan kain berisi keris warisan pendekar generasi pertama. "Kalian akan menjalani tirakat 7 malam, menyatu dengan napas para leluhur," ujarnya mantap. Bagas menatap nyala api, sadar bahwa apa yang akan mereka hadapi bukan sekadar bentrok fisik. Kedua kubu mulai melatih ilmu yang tidak sembarangan diajarkan. Dari pagar Nusa, Hasbi mempelajari Raja Cahaya 5 Jari, yang dipercaya mampu menembus tameng lawan. Sedangkan Bagas mengasah jurus Bayangan Setia Hati, teknik menghilang sesaat dalam pertempuran cepat. Keduanya berjalan di jalur masing-masing, tapi dengan semangat yang sama, membuktikan bahwa perguruan mereka yang paling luhur. Di tengah persiapan itu, seorang tokoh masyarakat yang dikenal netral, Pak Lurah Wiryo, mencoba meredam konflik. Ia mengunjungi kedua belah pihak, berharap bisa mendamaikan sebelum darah benar-benar tumpah. Namun di mata para pendekar muda, suara perdamaian terdengar seperti kelemahan. Mereka sudah terlalu tenggelam dalam dendam dan rasa tersinggung yang membara. Pada hari ke-7 tirakat, Hasbi mengalami penglihatan dalam zikir malamnya. Ia melihat sosok bersorban putih, bermata tajam, berkata lirih, "Marwah akan kau jaga, tapi jangan biarkan ego menumpuk dosa." Hasbi tersentak. Ia mulai ragu, namun suara di sekelilingnya terlalu bising untuk mendengar hati kecilnya sendiri. Segala keputusan sudah diambil, dan jalan damai terasa makin menjauh. Di tempat lain, Bagas menulis surat untuk ibunya, surat yang berisi permintaan maaf jika ia tak pulang. Ia sadar bahwa jalan yang dipilih mungkin tak kembali. Namun di balik kesunyian malam, ia merasa suara hatinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin menjaga martabat perguruan. Di sisi lain, ia tahu bahwa bentrok terbuka bisa menghancurkan banyak hal, termasuk keluarga, sahabat, bahkan kepercayaannya pada silat sebagai jalan kedamaian. Hari-hari berikutnya dipenuhi bisikan gelap dan sumpah-sumpah diam. Di pesantren dan padepokan, para pendekar muda menyimpan senjata di balik sarung dan sabuk. Beberapa pemuda bahkan mulai membawa celurit dan golok, menyaru sebagai petani, namun bersiap untuk perintah turun ke jalan. Kabar tentang hari penentuan mulai menyebar,
meski belum jelas siapa yang akan memulainya. Jawa Timur pun seperti menahan napas. Langit mendung menggantung di atas kota-kota kecil. Tak ada ledakan, belum ada benturan, tapi ketegangan terasa merambat seperti getaran sebelum gempa. Sumpah telah diucapkan, ilmu telah dibangkitkan, dan dua kekuatan besar kini hanya menunggu waktu untuk beradu di medan yang belum ditentukan. Hari itu, Jombang diguyur gerimis tipis, namun hawa panas terasa menggantung di udara. Di lapangan Desa Ngoro, puluhan pendekar muda Pagar Nusa berkumpul untuk menggelar latihan terbuka. Hasbi berdiri di tengah, mengenakan seragam hitam dan ikat kepala hijau. Latihan itu bukan sekadar rutinitas, tapi sinyal. Setiap gerakan, setiap hentakan kaki, membawa pesan terselubung, kami siap menghadapi siapapun. Tak jauh dari sana, rombongan PSHT dari Wosalam yang dipimpin Bagas sedang menuju lokasi silaturahmi antar perguruan yang diadakan di balai desa. Mereka tak tahu bahwa lapangan yang mereka lewati sedang dipenuhi para pendekar yang tengah diliputi bara emosi. Saat rombongan lewat, seseorang dari sisi lapangan meneriakkan ejekan keras, "Silatmu cuma gaya, tak punya nyali." Suasana langsung berubah mencekam. Bagas menghentikan langkah, menoleh, dan menatap Hasbi yang berdiri di barisan depan. Tatapan mereka bertemu seperti dua ujung pedang yang belum saling menebas, namun sudah terasa tajamnya. "Kami tak mencari keributan, tapi jangan hina kami di tanah kami sendiri," ucap Bagas dingin. Hasbi menyeringai, "Tanah ini milik orang beradab, bukan penyusup." Satu ucapan itu cukup untuk meletuskan amarah. Seorang pendekar PSHT dari rombongan Bagas, tak kuat menahan diri, langsung melayangkan pukulan. Hasbi sigap menghindar dan membalas dengan sapuan kaki ke arah dada. Dalam hitungan detik, lapangan berubah jadi arena duel terbuka. Tinju, tendangan, dan jurus-jurus pamungkas berseliweran. Jeritan, teriakan, dan suara tubuh jatuh membaur dalam kekacauan. Warga sekitar panik. Beberapa berusaha melerai, tapi malah terkena sabetan tak sengaja. Polisi desa tak mampu berbuat banyak, jumlah mereka terlalu kecil untuk meredam puluhan pendekar yang terbakar emosi. Darah mulai mengalir dari pelipis salah satu anggota Pagar Nusa, dan teriakan, "Satu jatuh, 1000 bangkit," menggema di seluruh penjuru lapangan. Di antara kerusuhan itu, Bagas dan Hasbi bertarung sengit. Jurus demi jurus mereka saling menangkis dan menyerang, menampilkan dua filosofi silat yang sangat bertolak belakang, yang satu mengalir seperti air, yang lain meledak seperti api. Namun keduanya sama-sama membawa dendam yang mengakar. Tak ada lagi batas antara latihan dan pertempuran sungguhan. Beberapa jam kemudian, aparat kepolisian dari kota turun tangan. Gas air mata ditembakkan, dan sirene meraung-raung membelah suasana mencekam. Puluhan pendekar luka-luka, belasan ditangkap, dan berita bentrokan itu langsung viral di media sosial. "Bentrok perguruan silat di Jombang, ratusan terlibat, darah tumpah di tanah santri," tulis salah satu portal berita lokal. Gema bentrok pertama itu menyebar ke seluruh Jawa Timur. Dari Kediri hingga Sidoarjo, para pendekar mulai mengambil sikap. Tak sedikit yang menganggap ini bukan lagi soal bendera atau penghinaan, melainkan soal harga diri. Jalan damai makin sulit ditempuh. Darah telah jatuh, dan sejarah telah mencatat bentrok pertama dari konflik panjang yang belum menemukan ujung. Bentrok di lapangan Moro menyisakan jejak luka yang membekas, bukan hanya di tubuh, tapi juga dalam hati para santri dan tokoh masyarakat. Pesantren-pesantren yang sebelumnya menjadi benteng moral, kini mulai retak oleh kabar miring dan bisik-bisik antar golongan. Hasbi, yang sempat dirawat di klinik pondok karena luka lebam di pelipisnya, merasa keyakinannya justru semakin mengeras. "Ini bukan sekadar silat, ini tentang siapa yang menjaga warisan ulama," ujarnya dalam satu forum kajian malam. Di sisi lain, Bagas memilih mengasingkan diri sementara dari padepokan. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Bentrokan yang ia kira bisa dicegah, justru ia pimpin secara tak sadar. Namun, ia pun sadar bahwa konflik ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf sederhana. Terlalu banyak ego, terlalu banyak yang merasa paling benar. Damai tidak cukup jika hanya satu pihak yang menunduk, katanya lirih pada Kakang Setio. Di pesantren Darul Hikmah, tempat Hasbi menimba ilmu agama, mulai terjadi kegelisahan.
Beberapa santri senior diam-diam mendiskusikan kejadian kemarin malam sambil menunjukkan video bentrokan yang beredar. Ada yang membenarkan aksi Hasbi, namun ada pula yang mulai merasa bahwa pesantren sedang ditarik ke dalam arena yang bukan tempatnya. Gus Munir, pengasuh pesantren, pun mulai gusar. Ia tahu, jika bara ini tak segera diredam, maka kobarannya akan membakar lebih luas. Sementara itu, sejumlah guru silat PSHT yang juga menjadi pengajar di pesantren-pesantren kecil mulai mendapat tekanan dari wali santri. Ada yang menyatakan khawatir anak-anak mereka akan terpengaruh paham keras. Ada pula yang meminta agar silat tak lagi diajarkan di lingkungan pesantren. Sebuah tamparan pahit bagi Bagas dan rekan-rekannya, yang sejak dulu justru mengajarkan silat sebagai jalan pengendalian diri. Ketegangan merembet ke kegiatan harian. Santri yang biasanya duduk berdampingan dalam satu halakoh, kini mulai saling menjauh berdasarkan afiliasi perguruan. Bahkan di masjid pun, pandangan saling sinis mulai terasa. Sekali lagi, agama dan tradisi yang seharusnya menjadi perekat, kini berubah menjadi bahan bakar konflik yang disulut oleh kesombongan identitas. Melihat ini, Gus Munir memanggil Hasbi untuk berbicara empat mata. "Nak, ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri. Kalau kamu merasa benar dan membuat orang lain merasa kecil, maka kamu belum selesai dengan dirimu sendiri." Hasbi hanya diam, pandangannya menerawang. Ia mulai merasa bingung antara keinginan menjaga kehormatan perguruan dan suara hati yang merindukan ketenangan seperti dulu. Sementara Bagas kembali ke padepokan, disambut sorakan teman-temannya yang menganggapnya pahlawan. Namun ia tak merayakan itu. Ia hanya menatap pohon beringin tua di depan pendopo dan bertanya dalam hati, apakah ini harga dari membela kehormatan? Ia tahu, pertarungan yang lebih besar masih menanti, bukan lagi di lapangan, tapi di dalam batin masing-masing. Bara yang menyala di pesantren tak terlihat seperti perang, tapi lebih mengerikan. Ia merusak dari dalam, menyusup lewat bisikan dan prasangka. Dan ketika prasangka dibiarkan tumbuh, maka tak perlu senjata untuk melukai. Kata-kata cukup, dan itulah yang mulai terjadi di pesantren-pesantren Jawa Timur. Bentrok di lapangan Moro dan bara yang menyala di pesantren hanya menjadi permulaan. Kini konflik mulai merembet ke kota-kota kecil sekitar Jombang. Di pasar, di terminal, hingga di kafe-kafe tempat anak muda biasa berkumpul, perdebatan soal siapa yang benar antara PSHT dan Pagar Nusa menjadi obrolan hangat. Sebagian orang mulai memilih pihak, tak lagi berdasarkan ajaran, tapi karena sentimen daerah, saudara, bahkan dendam lama. Di Mojokerto, sebuah insiden kecil memicu ketegangan baru. Seorang anggota PSHT yang tengah mengajar silat di lapangan umum ditegur oleh sekelompok pemuda bersarung yang dikenal sebagai simpatisan Pagar Nusa. Teguran itu berubah jadi adu mulut, dan berakhir dengan salah satu dari mereka dilarikan ke rumah sakit. Video perkelahian itu menyebar di media sosial dalam hitungan jam, memancing komentar dan emosi ribuan warganet dari dua kubu. Pihak kepolisian mulai kewalahan. Setiap pekan ada laporan baru, gesekan, intimidasi, bahkan ancaman terbuka. Beberapa kepala daerah mulai turun tangan, menggelar pertemuan damai, namun suasana terlalu panas untuk disejukkan oleh kata-kata formal. Banyak yang menganggap pemerintah tak paham akar permasalahan, karena yang sedang bertarung bukan sekadar perguruan, tapi dua filosofi hidup. Sementara itu, Bagas dan Hasbi mulai merasa kehilangan arah. Keduanya menyadari bahwa konflik ini telah menjauh dari niat awal mereka. Bagas sempat mengajak pertemuan diam-diam dengan utusan Pagar Nusa di daerah Trowulan, namun pertemuan itu berakhir tanpa hasil. Masing-masing masih keras kepala, dan luka lama terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan diskusi. Di tengah kekacauan itu, beberapa pendekar senior dari masing-masing perguruan mencoba menengahi. Namun upaya mereka dihadang oleh generasi muda yang telanjur terbakar semangat membela nama besar. "Kami tak mau damai jika itu artinya menyerah," ujar salah satu pendekar muda PSHT dalam sebuah forum daring. Sementara dari kubu seberang, balasannya lebih tajam, silaturahmi hanya untuk mereka yang tak punya nyali bertarung. Media massa ikut memperkeruh suasana.
Judul-judul bombastis terpampang di berbagai laman berita, dua perguruan silat besar Jawa Timur di ambang perang saudara, atau anak pesantren terlibat tawuran, tradisi dan kekerasan berbaur. Opini publik pun ikut terbelah. Para tokoh masyarakat mulai gamang, terlalu banyak yang harus dijaga, terlalu banyak yang bisa hancur jika ini berlanjut. Di tengah semuanya, Gus Munir menulis surat terbuka yang disebarkan lewat jaringan pesantren se-Jawa Timur. Ia menyerukan agar setiap pendekar, tua maupun muda, kembali pada hakikat silat, membela yang lemah, meredam nafsu, bukan menuruti ego. Namun suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk fanatisme. Ia hanya bisa berharap, masih ada yang mau mendengar sebelum semuanya terlambat. Jalan yang dulu satu kini telah bercabang. Persaudaraan terbelah oleh ego, persatuan terkikis oleh rasa paling benar. Dan di antara jalan-jalan yang terpecah itu, hanya waktu yang tahu mana yang akan membawa pada kedamaian, dan mana yang akan membawa pada kehancuran. Puncak ketegangan akhirnya meledak di kota Jombang. Pagi yang semula tenang berubah mencekam saat sekelompok pendekar berpakaian hitam menggelar long march dari arah barat, menyusuri jalan utama dengan sorakan dan yel-yel lantang. Mereka membawa spanduk bertuliskan, harga diri PSHT tak bisa ditawar. Di sisi timur, ratusan santri bersarung dan bersabuk hijau keluar dari pondok, menutup jalan sambil mengumandangkan sholawat. Benturan hanya menunggu waktu. Polisi berbaris di tengah, mencoba menjadi pagar hidup, namun situasi terlalu panas. Batu mulai beterbangan. Suara sirine kalah oleh pekik takbir dan teriakan nama perguruan. Dalam hitungan menit, jalan protokol kota berubah jadi ajang duel massal. Kayu, besi, bahkan senjata tradisional muncul dari balik jaket dan jubah. Para pedagang berlarian menyelamatkan dagangan, sementara warga menutup pintu rapat-rapat. Bagas berada di tengah kerumunan, matanya merah, bukan karena amarah, tapi karena pilu. Ia tak menyangka idealisme yang dulu ia junjung berubah jadi api yang membakar kota kelahirannya. Ia mencoba menahan beberapa rekan seperguruan agar tidak melampaui batas, tapi gelombang massa terlalu besar. Di seberangnya, Hasbi berdiri di antara barisan pagar Nusa, dengan tangan terkepal dan wajah dingin. Mereka saling menatap, saling diam, namun di dalam hati, badai berkecamuk. Bentrokan menyebar ke alun-alun, bahkan ke sekitar kantor pemerintahan. Mobil dinas dibakar, pos polisi dilempari batu, dan baliho tokoh-tokoh politik dirusak. Situasi berubah anarki, aparat mulai kehilangan kendali. Gas air mata dilepaskan, tapi tak menyurutkan amukan massa yang terlanjur dibutakan fanatisme. Jombang yang dikenal sebagai kota santri, hari itu berubah menjadi medan pertempuran perguruan. Di tengah kekacauan, seorang pendekar tua muncul dari kerumunan. Dialah Mbah Sarwan, mantan guru besar silat yang telah lama mengundurkan diri dari dunia perguruan. Ia berdiri dengan tongkat kayu jati dan suara berat yang menggema, "Kalau kalian pendekar sejati, kalian akan tahu bahwa keberanian terbesar adalah mengalahkan diri sendiri." Tapi ucapannya tenggelam, seperti bisikan di tengah badai. Gus Munir, dari dalam pesantren, hanya bisa menangis. Ia memandangi layar ponsel yang menayangkan siaran langsung kerusuhan. Beberapa muridnya tampak terlibat. Ia sadar, nasihat dan ilmu yang ia tanamkan selama bertahun-tahun seakan tak berarti ketika hasrat menunjukkan kekuatan mengambil alih. Ilmu tanpa adab hanyalah pedang di tangan orang mabuk, gumamnya lirih. Saat malam turun, kota masih menyisakan bara. Ambulans mondar-mandir, menjemput korban. Beberapa pendekar ditangkap, sebagian luka parah, dan sisanya bersembunyi. Namun yang paling terluka adalah rasa kemanusiaan, yang dikorbankan demi harga diri dan nama besar. Jombang tidak akan pernah sama lagi. Hari itu menjadi titik nadir. Di balik puing dan luka, tersisa satu pertanyaan yang menggantung di langit Jombang, masih adakah jalan pulang setelah semua ini? Pagi itu, Jombang bangkit dalam keheningan yang ganjil. Bau asap masih tercium di udara, menyisakan aroma pahit dari malam penuh amarah. Jalan-jalan utama dipenuhi serpihan kaca, bekas kayu terbakar, dan bendera perguruan yang compang camping. Namun tidak ada lagi sorakan, tidak ada yel-yel. Hanya suara burung dan langkah-langkah petugas kebersihan yang mencoba mengembalikan wajah kota ke bentuk semula. Bagas duduk di beranda rumahnya,
mengenakan pakaian putih, berbeda dari biasanya. Di pangkuannya tergeletak sabuk hitam PSHT yang telah lama ia banggakan, kini terlipat rapi tanpa daya. Ia memandangi langit, seolah mencari jawaban atas semua yang telah terjadi. Luka di pelipisnya masih menghitam, namun luka di dadanya jauh lebih dalam, karena ia sadar, jalan yang ia tempuh telah menyesatkan banyak orang. Hasbi pun tak tidur malam itu. Ia mondar-mandir di halaman pesantren, melihat para santri duduk termenung. Banyak dari mereka kehilangan teman, sebagian harus dirawat di rumah sakit. Ia mulai meragukan pilihannya, mempertanyakan apakah ajaran bela diri yang ia bawa benar-benar telah menyatu dengan nilai-nilai keislaman seperti yang selama ini ia yakini. Ilmu yang tak membawa kedamaian adalah racun, ucapnya pada diri sendiri. Di tengah suasana muram itu, undangan dari Gus Munir tersebar ke seluruh penjuru kota. Ia menginisiasi Majelis Islah, sebuah pertemuan terbuka untuk para pendekar, santri, dan warga yang ingin berdamai. Tanpa atribut, tanpa simbol. Hanya manusia dengan hati terbuka. Banyak yang ragu, sebagian mencibir, namun perlahan satu persatu mulai datang. Rasa lelah telah melampaui ego. Pertemuan itu diadakan di halaman masjid tua peninggalan Wali Songo. Tanpa pengeras suara, tanpa spanduk. Hanya lingkaran manusia yang duduk bersila, mendengarkan Gus Munir berbicara. Bela diri bukan untuk menghancurkan saudara. Kekuatan bukan untuk menaklukkan yang lemah, melainkan untuk merangkul, ucapnya, disambut anggukan penuh haru. Mata banyak orang basah, dan untuk pertama kalinya, dua perguruan itu duduk dalam lingkaran yang sama. Bagas dan Hasbi akhirnya bertemu kembali di sana. Tak ada salaman penuh gengsi atau pelukan dramatis, hanya tatapan mata yang menyimpan banyak cerita. Mereka tak perlu banyak kata, karena luka mereka sama, dan keinginan mereka pun serupa, tak ingin melihat generasi berikutnya saling menghunus dendam. Dari pertemuan itu lahir kesepakatan, menggelar latihan bersama tiap bulan, di tempat netral, tanpa seragam. Di situ mereka akan saling belajar, tidak hanya gerakan, tapi juga pemahaman. Karena mereka sadar, kekuatan sejati tidak terletak pada siapa yang paling cepat memukul, tapi siapa yang paling kuat menahan diri. Dan begitulah, setelah malam tergelap, fajar pun datang. Jalan pulang memang tidak mudah, tapi selalu ada bagi mereka yang mau menundukkan ego dan membuka hati. Di atas puing konflik, tumbuh harapan baru, bahwa persaudaraan yang sejati tidak lahir dari kesamaan bendera, tapi dari kesediaan untuk saling memahami dan memaafkan.